Lu semua yang hobi makan mie instan pas tanggal tua atau yang kalau gabet dikit langsung nyeduh cup noodles. Pernah mikir gak siapa manusia jenius yang nyelamatin perut kelaparan lu pada? Kenalin nih, nama beliau adalah Momofuku Ando, pahlawan tanpa tanda jasa buat anak kos seluruh dunia. Tanpa eksperimen gila dia, lu nggak bakal kenal yang namanya nikmatnya kuah soto pakai telur di jam 2 malam. Gini sejarahnya, dengerin baik-baik biar pinter. Tahun 1945, Jepang hancur lebur pasca Perang Dunia Kedua. Krisis pangan di mana-mana, bro. Orang-orang rela antre panjang kedinginan cuma demi semangkok mie ramen hangat. Melihat penderitaan itu, jiwa kemanusiaan Om Ando langsung bergejolak. Dia mikir, nggak bisa dibiarin nih. Negara bakal maju kalau rakyatnya kenyang. Dia punya visi mulia, bikin makanan yang murah, enak, praktis, awet, dan higienis. Tapi lu pikir bikin mie instan itu segampang lu ngegojek? Kagak. Om Ando sampai bikin laboratorium kecil di belakang rumahnya. Dia gagal berkali-kali. Masalah utamanya apa? Gimana caranya bikin mie kering tapi pas diseduh air panas bisa langsung empuk lagi? Sampai akhirnya dia ngelihat istrinya lagi goreng tempura. Dan boom! Dapat hidayah. Dia pakai metode penggorengan cepat, flash frying. Mie basah digoreng sebentar di minyak super panas. Kadar airnya menguap, mie jadi kering dan awet, tapi menyisakan pori-pori halus. Begitu disiram air panas, airnya masuk ke pori-pori itu, dan mie-nya kenyal lagi dalam 3 menit. Kata siapa, kimia dan fisika nggak guna. Nih contohnya. Tahun 1958, lahirlah mie instan pertama di dunia. Chicken ramen-ramen rasa ayam dari perusahaan Nissin. Dunia langsung gempar. Gak berhenti di situ. Tahun 1971, pas Om Ando jalan-jalan ke Amerika, dia ngeliat orang bule makan mie-nya dipatahin, terus ditaruh di gelas karena nggak punya mangkok ramen. Otak jeniusnya berputar lagi. Dia menciptakan cube noodles. Mie di dalam wadah styrofoam yang praktis dibawa kemana-mana. Revolusioner banget cuy. Ingat, bayangin, lu udah berumur 91 tahun. Kekayaan lu udah nggak berseri, perusahaan Nissin lu udah mendunia. Dan nama lu udah tercatat di sejarah sebagai penemu mie instan. Kebanyakan orang bakal milih duduk santai di kursi goyang sambil minum teh, kan? Tapi kagak berlaku buat Momofuku Ando. Jiwa inovatornya masih meronta-ronta. Tahun 2001, Om Ando tiba-tiba gebrak meja dan bilang, manusia udah bisa ke bulan, tapi kenapa astronot belum bisa makan mie instan di atas sana? Ini nggak bisa dibiarin. Banyak orang dan ilmuwan saat itu mikir, nih orang tua gabut apa gimana? Tapi Om Ando serius. Dia langsung ngebentuk tim rahasia di Nissin buat menjalankan proyek Space Ram, Space Ramen. Targetnya cuma satu, bikin mie instan yang bisa dimakan di kondisi nol gravitasi. Lu pikir bikin mie buat astronot itu tinggal bawa cup noodles biasa, terus diseduh di pesawat luar angkasa? Ya kagak bisa, Bambang. Kondisi nol gravitasi itu mematikan buat mie instan biasa. Ada 3 masalah besar yang bikin pusing 7 keliling. Satu, air nggak bisa mendidih. Di pesawat luar angkasa, lu nggak bisa masak air sampai 100 derajat Celcius karena urusan tekanan udara dan keselamatan. Air maksimal cuma bisa dipanaskan sampai sekitar 70 derajat Celcius. Padahal mie instan biasa butuh air mendidih biar matang. Dua, kuahnya bisa membunuh. Kalau ada kuah yang tumpah atau memercik, airnya nggak bakal jatuh ke bawah, tapi melayang-layang jadi butiran di udara. Kalau butiran kuah, sup instan itu masuk ke panel instrumen pesawat atau kehirup sama astronot, kelar. Pesawat bisa korsleting atau astronotnya tersedak. Tiga, mie yang lembek. Karena suhu airnya rendah, struktur mie biasa nggak bakal bisa melar dengan sempurna. Rasanya bakal kenyal aneh kayak karet. Menghadapi rintangan itu, apa Om Ando menyerah? Gak ada kamus menyerah di hidupnya. Dia turun langsung ke laboratorium, memimpin para ilmuwan muda yang umurnya seumuran cicitnya. Setelah trial dan error ratusan kali, Om Ando berhasil memecahkan masalah tersebut dengan 3 trik super jenius. Trik fisika tepung, biar matang di suhu rendah. Om Ando memesan tepung khusus dan memodifikasi formula pati pada mie. Hasilnya, mie buatan beliau bisa melar dan matang sempurna hanya dengan air bersuhu 70 derajat Celcius. Gak butuh air mendidih lagi. Trik sup kental, anti melayang, supnya nggak dibuat encer kayak mie ayam pinggir jalan. Om Ando bikin kuah sup yang jauh lebih kental, viskositas tinggi. Jadi, kuahnya bakal tetap menempel erat pada mie dan nggak bakal melayang-layang di kabin pesawat. Desain mie, ukuran sekali gigit, bite size.
Mie-nya nggak dibuat panjang-panjang yang harus diseruput sampai muncrat. Mie dibentuk menjadi bola-bola kecil seukuran sekali gigit, lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik kedap udara khusus yang bisa langsung dipencet ke mulut. Setelah riset melelahkan selama bertahun-tahun, mimpi sang kakek tua akhirnya jadi kenyataan. Pada tanggal 26 Juli 2005, pesawat luar angkasa NASA, Discovery, misi STS-114, meluncur ke luar angkasa. Di dalam pesawat itu, ada astronot asal Jepang bernama Soichi Noguchi. Dan tebak apa yang dia bawa di tas perbekalannya? Space Ram, mie instan resmi pertama di luar angkasa dengan 4 varian rasa. Shoyu, kecap asin, miso, kari, dan tonkotsu. Melalui siaran video langsung dari stasiun luar angkasa, ISS, Soichi Noguchi memakan mie tersebut sambil tersenyum lebar dan bilang rasanya persis seperti ramen di bumi. Di bumi, Momofuku Ando yang saat itu sudah berusia 95 tahun menyaksikan siaran tersebut dengan air mata haru. Ambisi gilanya tuntas tas-tas. 2 tahun setelah mie instan itu sukses di luar angkasa, pada tahun 2007, Momofuku Ando wafat di usia 96 tahun. Hikmahnya apa? Momofuku Ando membuktikan kalau inovasi hebat itu lahir dari niat tulus buat bantu sesama, ditambah kerja keras yang gak ada matinya. Beliau bahkan terus berinovasi sampai usianya 90 tahunan, termasuk bikin mie instan khusus buat astronot di luar angkasa. Jadi, tiap kali lu makan mie instan, inget kerja keras Om Ando. Jangan cuma bisa makan doang, belajar juga dari semangat pantang menyerahnya. Sekarang, coba absen di kolom komentar. Varian mie instan apa yang jadi penyelamat hidup lu? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lu makin pinter. Sampai ketemu di video edukasi ngegas berikutnya.